Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita semua selalu diberikan sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah hari ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan menebar kebaikan melalui media. Jadi, apa itu media? Ada tahu? Oke. Jadi media adalah sebuah wadah yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya anak muda, untuk berinteraksi antar sesama. Setiap hari hampir setiap bagian bersama masyarakat Indonesia mengakses media sosial untuk mencari hiburan dan informasi yang dibutuhkan. Lalu mencari informasi yang bermanfaat. Jadi setiap media sosial mempunyai manfaatnya, teman-teman. Nah, ketika kita mencari informasi atau apa yang ada di media sosial itu pasti ada yang namanya positif dan negatif. Nah, ketika kita mencari informasi, kita analisis dulu nih beritanya, apakah berita ini benar-benar fakta atau bisa di hoax. Kita nggak tahu, makanya kita membutuhkan namanya analisis berita. Dan kita lihat dulu apakah berita ini positif atau negatif, karena di setiap berita pasti ada yang namanya selipan lah, entah itu secara langsung atau hanya ungkapan saja, itu bisa menjadi sebuah ungkapan negatif. Dalam menggunakan media sosial, semampunya kita memanfaatkan dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan info pengetahuan yang bermanfaat, khususnya ilmu syar'i. Lanjut, budayakan tabayun. Apa itu tabayun? Bertanya langsung kepada orang. Ya. Jadi dalam tabayun itu berarti meneliti, menjelaskan, memahami atau meneliti. Jadi ya yang kita tahu adalah media sosial juga terkait dengan tabayun itu harus meneliti apa yang kita cari, sebuah informasi juga kan. Yang aku tadi udah bilang, kita harus analisis apakah hoax atau fakta berita tersebut, positif negatif, itu namanya tabayun. Budayakan tabayun, teman-teman. Dan tidak ada Ya. Lanjut lagi, tidak menebar kata yang mengandung kebencian dan berita palsu. Ujaran kebencian, menyebarkan berita palsu termasuk dalam akhlak yang tercela. Akhlak mazmumah yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, dimana ketika kita bermedia sosial itu kan ada namanya netizen. Nah, setiap media sosial postingan pasti ada namanya komentar. Komentar ini kita harus benar-benar bijak, teman-teman, dalam berkomentar. Ya, entah positif atau negatif, intinya kita harus benar-benar memperhatikan kata-kata yang kita ingin berkomentar. Jangan sampai komentar itu bisa menjadi dampak buruk bagi kita maupun orang lain. Dan ketika kita berkomentar, itu bakal bisa kita berkomentar yang negatif lah. Nah, nanti komentar itu bakalan ada komentar yang dari netizen lain, bisa sampai ratusan atau ribuan. Maka kita harus benar-benar memilih kata-kata yang baik. Lalu lanjut lagi, mengingat hisab atas segala perbuatan. Menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimiliki. Ya, jadi yang aku udah bilang, setiap kita berkomentar atau yang apa yang kita lakukan di media sosial itu pasti ada hisabnya, entah amal jariah, entah dosa jariah. Maka dari itu kita harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial, karena hisab itu bakal dihitung di hari akhir. Maka kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Lanjut lagi, di sini dikatakan
Barang siapa menujuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Menjadikan media sosial sebagai sarana menyebar kebaikan. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita sudah dianjurkan untuk menebar kebaikan melalui media sosial. Entah cara kita sendiri maupun seperti orang lain. Misalnya seperti kita mendapatkan kebaikan tuh lewat kata-kata motivasi atau kajian-kajian bisa, atau kita cuplikan dari kajian dari ustadz-ustadz yang ulama lain, bisa kita posting ke media sosial, dan itu insya Allah kita bakal mendapatkan pahala jariah gitu ya. Jadi nggak hanya kita duduk hanya santai gini, kita juga bisa mendapat kebaikan lewat media sosial meskipun kita duduk aja gitu kan, atau lewat story bisa juga. Yang terakhir adalah berdoa keselamatan, meminta perlindungan pada Allah agar kita terhindar dari fitnah dan sobat akhir zaman yang banyak beredar dalam dunia maya, terutama maksiat yang diumbar dan dosa yang ditampakkan. Maka dari itu teman-teman, yang harus kita lakukan adalah berdoa, karena tanpa doa kita bukan apa-apa teman-teman ya. Segala sesuatu pasti diakhiri dengan doa, dan dimulai dengan doa. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.